Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip dasar kaidah pencacahan. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fiona Lestari dengan NIM 22252000054 dari kelas 2C Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prinsip dasar kaidah pencacahan. Apa sih itu prinsip dasar kaidah pencacahan? Nah, simak videonya. Kita mulai dari definisi. Definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah metode atau aturan yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam percobaan tertentu. Metode kaidah pencacahan. Sekarang yang kedua. Nah, metode kaidah pencacahan itu ada 3. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Yang kedua, ada aturan penjumlahan. Dan yang ketiga, ada aturan perkalian. Nah, yang pertama kali kita akan bahas ialah aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat. Dalam aturan pengisian tempat ini terdapat 3 cara. Di antaranya adalah diagram pohon, tabel silang, himpunan pasang terurut. Mungkin jika seperti ini kalian belum memahami. Saya akan memberikan satu contoh soal di mana ini akan memudahkan kalian. Ini contoh soalnya. Yohana memiliki 3 kaos dengan warna putih, hitam, dan abu, dan juga memiliki 3 blazer yang berwarna hitam, coklat, dan merah. Tentukan berapa kemungkinan Yohana akan menggunakan kaos dan blazer. Nah, tadi dalam aturan pengisian tempat ada 3 cara. Yang pertama itu ada diagram pohon, kedua tabel silang, yang ketiga pasangan terurut. Nah, yang pertama saya akan menampilkan bagaimana itu diagram pohon. Nah, yang pertama diagram pohon. Tadi di soal kita harus tahu apa yang diketahui. Yang diketahui ialah kaos berwarna putih, hitam, abu. Blazernya berwarna hitam, coklat, merah. Nah, diagram pohon ini tuh kayak diagram faktorial gitu. Seperti ini. Sudah nampak kan? Nah, kita tulis kaos di sebelah kiri dan blazer di sebelah kanan. Nah, tadi kan kaos ada 3 warna, blazer juga ada 3 warna. Kita pasangkan satu-satu. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin bagi kalian, diagram pohon ribet nih. Nah, kalian juga bisa menggunakan tabel silang. Mau tahu caranya kayak gimana? Simak selanjutnya. Kedua, ada tabel silang. Nah, tabel silang ini tuh kita tinggal membuat tabel, terus kita menyilangkan saja. Sama seperti dengan materi genetika yang ada di biologi. Nah, seperti ini gambarnya. Mungkin lebih mudah dipahami dibandingkan dari yang pohon, tapi mungkin ada yang lebih paham menggunakan diagram pohon. Itu terserah karena hasilnya sama saja. Nah, yang ketiga tadi ada pasangan berurut. Nah, kalau pasangan berurut itu tinggal diurutkan saja. Nah, seperti ini. Nah, himpunan pasang terurut. Nah, jadi kita masanginnya manual. Jadi putih, hitam, putih, coklat, putih, merah. Kan tadi ada kaosnya putih, hitam, abu. Nah, udah keluar kan yang putih. Nah, hitam, hitam coklat, hitam merah. Yang abu hitam, abu coklat, abu merah. Nah, dari diagram pohon, tabel silang, himpunan pasang terurut, hasilnya sama saja kan? Jadi kalian mau menggunakan cara yang mana saja, hasilnya tetap sama. Nah, dari ketiga cara tersebut, hasil kemungkinannya yaitu 9 kemungkinan. Udah jelas belum? Jika belum jelas,
Nanti tanyakan di bawah komen saja. Nanti saya akan balas. Yang kedua ada aturan penjumlahan. Nah, jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, K1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama. Kedua, banyak cara pada peristiwa kedua. K3, banyak cara pada peristiwa ketiga. Sedangkan Kn, banyak cara pada peristiwa Kn. Nah, N ini kita belum tahu, jadi kita misalkan N. Nah, maka banyak cara untuk N peristiwa secara keseluruhan adalah K1 tambah K2 tambah K3 sampai dengan tambah Kn. Nah, aturan penjumlahan tuh biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak terjadi sekaligus. Nah, artinya cuman salah satu peristiwa saja yang terjadi dan bisa dikatakan sebagai pilihan. Nah, ada tuh tanda-tandanya, ditandakan dengan menggunakan konjungsi atau. Mari kita simak contoh soal. Ya, contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Siska, seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus swasta yang berada di Indonesia. Siska memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain yang pertama ialah sepeda hybrid, sepeda gunung. Yang kedua ada sepeda motor. Yang pertama Yamaha, kedua Honda, ketiga Suzuki. Dan yang ketiga ada mobil. Mobilnya ada BMW 520i Luxury Line, yang kedua Lexus LS 500, yang ketiga McLaren 570S. Nah, pertanyaannya ialah berapa banyak kemungkinan Siska untuk berangkat dari rumah ke kampus? Tadi seperti yang telah kita bahas, ada yang namanya K1, K2, K3. Dan kebetulan di sini ada pilihan 3. Nah, K1-nya itu 2, K2-nya 3, K3-nya 3. Jadi, K totalnya itu dijumlahkan semuanya. K1 tambah K2 tambah K3. 2 tambah 3 tambah 3. Hasilnya 8. Jadi, ada 8 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Siska. Dari aturan penjumlahan, kita akan masuk ke metode yang terakhir, ialah aturan perkalian. Dari judulnya aja kita tahu tadi aturan penjumlahan ditambah. Nah, sekarang aturan perkalian udah pasti dikalikan. Nah, jika ada perumpamaan nih. Jika terdapat N unsur yang tersedia, K1, banyak cara untuk menyusun unsur pertama. K2, banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun. K3, banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Nah, Kn adalah banyak cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek N ke-1 unsur sebelumnya tersusun. Maka, banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia adalah Kn sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 hingga kali Kn. Nah, ada catatan nih. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Nah, beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi pilihan atau hanya salah satu. Dan biasanya menggunakan konjungsi dan. Diingat ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal agar lebih mudah memahami. Nah, contoh soalnya adalah Joel memiliki 3 buah baju berwarna putih, hitam, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan putih yang berbeda.
Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, tadi K1-nya itu bajunya yang dimiliki 3 baju. Ada apa aja? Putih, hitam, dan batik. Dan celananya ada apa aja? Hitam dan coklat. Jadi K1-nya ada 3, K2-nya ada 2. K totalnya tinggal dikalikan saja. Jadi K1 dikali K2, K totalnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 cara pilihan pasangan baju yang bisa digunakan oleh Joel. Nah, sampai sini sudah pada paham belum teman-teman? Nah, jangan lupa untuk memencet tombol like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.